الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tentunya kehadiran kita sampai kepada tempat yang suci ini bukan suatu kebetulan, tapi ini merupakan takdir Allah yang sudah dituliskan. Maka dari itu tentunya wajib kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga secara zahir kita, tangan kita masih bisa memegang HP untuk selfie di masjid ini, mata kita masih bisa berjalan melihat sampai ke masjid yang indah ini, melihat keindahan arsitektur masjid Raya Al-Jabal. Tentunya ini sebuah nikmat. Yang kedua, bukan hanya nikmat dohir saja, nikmat batin pun tentunya Allah berikan kepada kita. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sampai ke masjid ini kalau batin kita tidak sehat, kalau batin kita tidak bersih. Insya Allah kedatangan Bapak Ibu untuk berjamaah subuh ini merupakan bukti bahwa kita diberikan oleh Allah selain sehat zahir, tapi sehat jiwa dan batin kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarga, sahabat, tabi'in dan tentunya para ulama, dan kepada kita selaku umat beliau, mudah-mudahan tercatat dan terpanggil oleh beliau, mendapatkan satu kepercayaan, mendapatkan bonus besar syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati al-mukarram, para kiai, para sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para imam masjid yang subhanallah, masya Allah, kita terasa bukan di masjid raya yang mendengarkan lantunan bacaan imam yang tadi kita dengar. Dan kami hormati para pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabal ini, mobil khusus ayah melanjutkan Haji Asik yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan beliau sehat.
serta para bapak, para ibu yang hadir di tempat ini yang Allah muliakan. Tidak ada tempat terbaik untuk para DKM atau pengurus adalah sesuatu yang indah. Jika saya membacakan ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan kata innama. Ini menunjukkan bahwa ini adalah keterbatasan eksklusif, spesial. Dalam bahasa Arab ini disebut ada khas atau kata-kata yang membatas. Dalam ayat-ayat pun kita tahu ada yang diawali dengan innama dalam surat At-Taubah ayat 60 yang sering kita baca. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Jika pun menggunakan innama, artinya ketika ayat diawali dengan innama ini merupakan sebuah khususan atau keterbatasan, sehingga dalam surat yang tadi saya bacakan di awal itu merupakan suatu khususan. Jarang, tidak semua orang bisa menjadi pengurus DKM. Tidak semua orang bisa untuk memakmurkan masjid. Kaitan dengan ayat yang tadi pun sama, innama sadaqatul fuqara, hanya yang mendapatkan zakat atau sedekah adalah 8 asnaf yang penting kita tahu. 8 dibatasi 8, tidak bisa 9 dibatasi. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, sama ketika ini namanya masjid Allah, itu orang-orang yang tertentu saja yang bisa menjadi bagian dari pengurus masjid. Maka mumpung masih jadi kepercayaan Allah bagi orang-orang pihak Allah, orang-orang eksklusif yang terpilih menjadi pengurus masjid, ikhlaslah. Kegiatan-kegiatan di masjid ini luar biasa, dan kita doakan mudah-mudahan pengurus DKM di Masjid Al-Jabar ini termasuk dalam ayat tadi surat Al-Taubah ayat ke-18. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya dari Tasmania. Tadi melakukan ismi M Ayrobi, M-nya bukan Mani, tapi Muhammad itu ya. Muhammad Ayrobi, anaknya Tasikmalaya Jawa. Ustaz, emang dapat barunya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi ke tempat yang suci ini untuk bersama-sama belajar, untuk membahas juga untuk diri saya pribadi tentunya mengisi kegiatan ceramah di masjid yang indah ini. Saya punya pertanyaan untuk hari ini. Sebenarnya ada apa dengan subuh ini? Sebenarnya ada apa dengan subuh? Kalau kita sering dengar ada apa dengan cinta, kita ganti. Ada apa dengan subuh? Kenapa subuh menjadi hal yang sangat istimewa? Kenapa hari ini jamaah subuh itu menjadi jamaah yang saya cek di beberapa masjid? Alhamdulillah saya sudah keliling di 39 kecamatan di Kabupaten Tasik. Rata-rata subuh itu paling sedikit jamaah. Karena memang ini memerlukan perjuangan yang luar biasa. Ada beberapa poin yang kita bisa amati ketika hari ini dikatakan subuh adalah hal yang spesial. Contoh hadis riwayat
Imam Muslim yang sering kita baca tentunya tentang bab sholat fajar. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Poin yang pertama tentang sholat saja. Ini sholat fajar untuk subuh. Kalau dalam kitab Minhajul Zain tafsirnya Imam Nawawi mengatakan ada yang mengatakan sholatul fajri, ada yang mengatakan sholatul badri, ada yang mengatakan sholatul subhi atau qabla subhi. Bisa kita lihat usuli sunnatal subhi atau usuli sunnatal badri itu bisa. Artinya banyak tafsiran bahwa sholat fajar itu ada yang sholat qabla, ada yang mengatakan sholat badri. Apa badri itu? Dingin, karena memang jam segini itu dia jam dingin. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana mulianya, spesialnya sholat fajar atau 2 rakaat sholat fajar atau qabla subuh yang tadi kita laksanakan itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya tidak bisa kita hitung. Satu kota Bandung saja isinya berapa hektar, berapa rumah, berapa mobil, berapa gedung dan sebagainya. Kalau ditotalkan berapa juta itu masih kecil. Karena ini bukan kota, tapi khairun minad dunya. Begitu bodoh kalau orang tidak mau bangun dan sholat qabla subuh atau salat. Ngantuk, iya. Bapak-bapak, ibu di sini kebetulan mungkin di sini sholat qabla subuhi atau sholat fajar kebetulan di masjid ini, atau memang sudah istiqomah di rumah masing-masing sholat. Hari ini mungkin Bapak luar biasa, semua melaksanakan qabla fajr. Tadi 2 rakaat semua. Mudah-mudahan ini bukan hanya di masjid sini atau di Masjid Al-Jabar, tapi sudah menjadi istiqomah di rumah masing-masing. Amin ya rabbal. Dunia dan isinya kalah dengan 2 rakaat. Bayangkan kalau 1 kali sholat, 2 kali sholat, 1 hari, 2 hari, 1 bulan bisa istiqomah sholat subuh atau qabla subuh atau sholat badri. 1 tahun saja atau seumur hidup kita bisa istiqomah. Berat. Itu kekayaan kita nanti di akhirat subhanallah. Tapi kenapa tidak bisa sampai seperti itu? Berat sekali. Ngantuknya itu luar biasa. Selimutnya itu luar biasa. Kadang istri kita pun narik kita kembali. Masih dingin, belum selesai. Padahal begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Dunia pun kalah dengan isinya. Jadi kita bisa melaksanakan sholat subuh dan tadi kita laksanakan. Yang kedua, kenapa subuh itu menjadi hal yang luar biasa? Ada yang namanya sedekah subuh. Bapak sering dengar sedekah subuh itu luar biasa. Ada hadis yang populer dari riwayat Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma. Ini hadis menggambarkan bahwa pagi-pagi tidak ada yang pasti kecuali ada 2 malaikat yang turun menemui hambanya dengan mengatakan fayaqulu ahaduhuma. Apa mengatakan? Yang pertama, ya Allah, gantilah, berilah orang-orang yang infak pada pagi. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, hapuslah, musnahkanlah orang-orang yang menahan hartanya pada pagi hari. Ini luar biasa. Sedekah pagi, Pak. Malaikat itu sampai mendoakan kita di pagi hari. Pertanyaan saya,
hari ini Bapak pulang dari sini mungkin akan memberikan sedekah. Jangan terpikir makna sedekah itu hanya dengan fulus, dengan uang, atau dengan apa. Bisa dengan to'am, makanan. Bisa paling standar tidak punya makanan, tidak punya uang. Bisa dengan senyum kita pun luar biasa. Minimal pagi-pagi Bapak senyum. Tabassum fi wajhi akhika sedekah. Minimal itu yang bisa bantu. Pagi-pagi nggak punya uang, pagi-pagi nggak punya makanan, memberikan kepada orang atau tetangga kita, minimal bisa senyum kepada tetangga, pada istri kita, keluarga kita, yakin itu bagian dari sedekah dan kebaikan. Keajaiban sedekah yang luar biasa. Sampai ada sebuah cerita seorang pelacur yang ketika dia berjalan melihat seorang seekor anjing yang kehausan, bahkan ingin mau meninggal, dia mencopot sepatu dan mengambil air, akhirnya memberikan minum kepada anjing tersebut. Pada Allah, dengan izin Allah, wanita itu bisa masuk. Ini wanita yang katanya pelacur, yang dikasih anjing lagi, apalagi bapaknya orang soleh yang solihah, memberikan kepada orang yang berjamaah, kepada masjid yang jelas untuk kegiatan keagamaan, tentunya luar biasa. Sudahkah Bapak Ibu melaksanakan? Minimal di rumah, Pak. Kalau Bapak mau hal yang sederhana, di rumah punya satu celengan kecil atau kaleng ditulis di situ sedekah subuh. Minimal bangun tidur atau setelah sholat subuh kita masukkan uang 1.000, 10.000, tapi continue atau terus menerus. Insya Allah kita sudah lumayan berat, kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu pun termasuk cara untuk memberikan. Kalau melihat dua poin ini, begitu dahsyatnya sholat subuh, begitu dahsyatnya waktu subuh ini, jangan sia-siakan, jangan pernah sia-siakan hal-hal yang baik di waktu subuh. Yang ketiga, ada kegiatan lain dengan dzikir dia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, barang siapa orang yang setelah berjamaah subuh duduk di masjid sampai terbitnya matahari dan dia keluar dari masjid selesai sholat dua rakaat, maka pahala sama dengan haji dan umrah. Hari ini Masjid Al-Jabar luar biasa. Jarang Pak Masjid mau mengadakan pengajian pada subuh, pada asar, ya ada banyak, pada duhur ya ada banyak, pada maghrib juga banyak. Tapi pada subuh mengumpulkan orang itu sangat susah. Maka luar biasa PKN Masjid Raya Al-Jabar ini mampu melaksanakan kegiatan yang sangat susah sebenarnya, mengumpulkan orang untuk duduk berzikir bersama, mengingat Allah dengan cara kita bertolabul ilmi, kita belajar bersama. Itu pun bagian dari zikir Allah, mengingat akan ilmu Allah. Kita belajar di sini, mudah-mudahan bagian dari itikaf kita, bagian dari pahala kita yang Allah samakan dengan pahala haji dan umrah. Amin. Jadi ketika poin tadi, kesimpulan kegiatan pengajian pada hari ini adalah Bapak dan Ibu, mumpung masih sehat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, hati kita masih bisa mendengarkan atau melihat mana yang baik dan buruk, dan semua tubuh kita masih sehat. Gunakanlah waktu ini, tidak sia-sia untuk bagi hari kita. Saya sering mengatakan dalam pelatihan mahasiswa atau ibu-ibu, guru-guru ini, ibu mau sukses, mau apa kuncinya? Bangun subuh. Ibu mau sukses, anak-anak mau sukses, kamu mahasiswa mau sukses, kuncinya bangun subuh. Akan berbeda bangun subuh dan bangun jam 7. Akan berbeda bangun jam 3 dan bangun jam 6. Lihat saja, dia akan berbeda. Karena energi pagi akan menjadi energi yang positif, mendorong kita sampai nanti tidur dengan energi yang positif.
Tapi kalau diawali pagi dengan jam 6 bangun atau setengah 6 ataupun tidak sholat subuh sama sekali, luar biasa. Anda pun akan merasa tidak nyaman dan ingat apa yang terjadi dalam kehidupan hari itu akan mulai dengan hari yang tidak baik. Makanya jika ingin sukses, saya sering mengatakan pagi adalah kuncinya. Apalagi jam 3 Anda punya saat berijabah. Di situ lalu sholat berjamaah subuh, subhanallah. Hari-hari kegiatan kita, kerja kita, aktivitas kita akan lebih sempurna dan berkah dengan rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.